tadi sampaikan tentang nama saya Budi Pranoto, bisa dipanggil Budi, bisa dipanggil Agus atau Pran, tapi kebanyakan sih manggilnya Budi ya, sesuai dengan mungkin zaman dulu kalau kita belajar membaca itu ya pakai namanya ini Budi, ini Bapak Budi ya, seperti itu. Nah, jadi memang generasinya generasi zaman tersebut gitu ya. Kalau dilihat di sini kan sudah generasi apa nih ya? Generasi Z kali ya. Malah sudah bukan Z lagi di sini ya, generasi post Z kali ya kalau saya bicara demografik. Kemudian juga saya benar tadi di Kalbi Nutritionals. Jadi kalau legal name-nya PT Sangyang Perkasa, mohon maaf nih Pak Ardi, saya nggak menyiapkan materi untuk perkenalan company profile-nya. PT Sangyang Perkasa, kemudian juga memang satu grup dengan Kalbi Group, jadi kami berada di Kalbi Nutritionals Group ya, division, seperti itu. Ya, mungkin saya langsung aja, Pak Ardi ya, izin share. Mangga, silakan. Sudah nampak? Bapak Ibu sudah bisa kelihatan? Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ardi dan demikian juga dari undangan yang disampaikan, jadi di sini kami diminta untuk menyampaikan bagaimana proses pengembangan produk baru untuk pangan fungsional. Seperti kita ketahui, kalau kita bicara pengembangan produk baru ya, mungkin secara umum nanti bisa kita lihat bahwa ada beberapa proses atau step yang selama ini kami jalankan. Tapi memang di sini specifically kalau kita bicara functional food tentu ada beberapa aspek yang rasanya bukan rasa ya. Laki-laki atau perempuan? Jadi lebih ke arah Bando dia mau pakai. Kan kita udah pakai kacamata, Pak. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan lebih detail lagi. Karena memang secara kategori kan functional food itu tidak bisa kita samakan dengan produk biasa seperti itu. Nah, secara konteks slide di sini saya coba menampilkan nanti saya coba mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua di sini itu berangkat dari apa yang ada di apa yang terjadi dengan kondisi kita pada saat ini. Oke, berikut adalah agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah sedikit informasi terkait dengan kondisi kita pada saat ini, kemudian juga definisi dari functional food, kemudian lanjut dengan sedikit informasi terkait dengan overview dari situasi market fungsional, kemudian kita akan masuk ke bagaimana cara mengembangkan suatu produk baru, dan beberapa summary maupun key take home message ya. Baik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ardi di depan tadi, kalau kita lihat saat ini banyak sekali ya perubahan. Bahkan bisa dikatakan dari beberapa report gitu ya, baik dari Innova maupun Euromonitor, itu mereka menyebutkan bahwa saat ini dunia dalam kondisi yang uncertainty. Jadi kondisi VUCA, mungkin Bapak Ibu tahu VUCA, volatility, kemudian uncertainty, kemudian juga complexity dan ambiguity itu saat ini menjadi hal yang sangat mendominasi. Bagaimana harga-harga menjadi naik sebelum kondisi perang Ukraina Rusia ya, kondisi pandemi gitu ya, kemudian juga perubahan iklim itu semua berdampak terhadap kondisi ekonomi saat ini. Nah, pandemi dalam hal ini khususnya itu mendorong atau mengakibatkan peningkatan kesadaran konsumen terhadap kesehatan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ari di depan bahwa saat ini makin banyak konsumen yang makin aware bahwa kalau saya tidak bisa menjaga kesehatan saya, itu akan berdampak terhadap kondisi fisik saya. Gitu ya. Satu survei dari Euromonitor di tahun 2021 ini menyebutkan bahwa dari total definisi healthy, ada 10 top 10 definisi yang menurut mereka itu disebut sebagai healthy dari konsumen. Kalau kita perhatikan di sini ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebentar, saya ganti dulu. Sebagian besar konsumen atau orang itu
menyatakan bahwa yang mereka cari adalah mental well-being, ya. Jadi kesehatan secara holistik, kesehatan secara mental secara keseluruhan. Jadi bukan semata-mata bahwa saya tidak terpapar COVID atau saya sehat secara fisik, tapi yang mereka harapkan itu adalah satu kondisi di mana mereka bisa sehat lahir dan batin, katakanlah seperti itu ya kalau bahasanya di kita ya, sehat lahir dan batin gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sebagian besar di sini adalah memang berkaitan dengan kondisi mental dari konsumen, baik itu mental well-being, kemudian juga ada feeling good. Jadi kalau saya kira-kira membeli makanan atau membeli minuman gitu, ataupun membeli katakanlah apapun, boleh juga mungkin barang-barang konsumtif lainnya seperti elektronik ataupun household, itu yang membuat mereka itu lebih ke arah merasa feeling good. Jadi kalau kita kaitkan dengan functional food di sini, tentunya ini menjadi satu peluang yang sangat sangat besar ya, bahwa functional food itu akan sangat berperan nih di masa pasca pandemi seperti ini. Nah, kalau ditanya lebih detail lagi dari konsumen itu, kira-kira kalau di kepalanya mereka, top of mind-nya mereka, itu diet seperti apa sih yang bisa dihubungkan dengan untuk support dengan imun sistem? Ternyata hal-hal yang simpel seperti high protein, ya, high protein, kemudian juga plant based, ya. Saya nggak tahu nih kalau di Bapak Ibu mungkin pemahaman plant based kita masih berbeda-beda ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat di luar, memang saat ini tren plant based menjadi satu tren yang berkembang, sangat berkembang, bisa dikatakan sangat berkembang di luar itu, baik itu di Eropa maupun di Amerika. Tapi di Indonesia mungkin pemahamannya sedikit berbeda gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ada mereka itu mendefinisikan kalau raw food itu berkaitan dengan imun tubuhnya mereka juga. Atau bahkan yang lebih simpel seperti mereka mulai mengurangi gula gitu ya, atau mulai membatasi kalori seperti itu. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa memang saat ini pandemi COVID itu sangat berdampak terhadap kesadaran kesehatan dari konsumen ya, seperti itu. Nah, kenapa di sini yang di awal saya mengajak kita semua untuk melihat dari sisi konsumen, nanti ini akan sangat berkaitan dengan pada saat kita masuk ke topik bagaimana kita mendevelop suatu produk pangan fungsional ya, seperti itu. Nah, bagaimana di Indonesia? Indonesia sendiri sampai saat ini dari data dari report yang kita dapatkan bahwa sama seperti di luar, orang-orang Indonesia itu cenderung untuk mencari produk makanan yang memang berpengaruh terhadap mental health ya dan well-being-nya mereka. Ini terkait dengan dampak dari kondisi pandemik COVID-19 di tahun 2020-2021 ya, selama 2 tahun ini. Nah, sejalan dengan fenomena di global, jadi kalau kita lihat beberapa report pun menyebutkan konsumen Indonesia itu juga mencari produk-produk yang bisa membantu menjaga kondisi kesehatan mereka, kondisi sehatnya mereka. Satu survei yang dilakukan oleh Euromonitor di sini menyebutkan bahwa konsumen dewasa ya yang berusia di atas 35 tahun itu mereka mencari produk-produk yang memang berdampak terhadap kesehatan gitu ya. Jadi hampir di atas 60% semuanya itu mereka mencari produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan karena kita tahu kondisi saat ini sangat tadi seperti saya bilang ya sangat tidak jelas, tidak menentu. Jadi bagaimana kita bisa mencari produk yang mampu untuk menjaga kesehatan kita, seperti itu. Nah, kalau ditanya lebih jauh, kira-kira produk apa aja sih yang menjadi top of mind-nya mereka, atau fungsi kesehatan apa sih yang menjadi concern-nya mereka di Indonesia? Itu yang pertama adalah bagaimana bisa memperbaiki atau meningkatkan aspek dari pencernaan. Ya, mungkin orang Indonesia banyak mengalami masalah pencernaan nih kayaknya ya. Kalau stres sedikit itu sudah mulai perutnya nggak nyaman gitu ya, atau kembung gitu. Kemudian juga mereka mencari
produk-produk yang berkaitan dengan immunity, ya, immunity. Mungkin kita tahu di awal pandemi itu apa ya, bisa dikatakan produk-produk yang berkaitan dengan imun itu pada habis semua ya. Kita susah mencari vitamin C, kita susah mencari vitamin D. Saya aja dan keluarga itu susah banget itu mencari namanya multivitamin. Semuanya habis gitu ya dalam rentang waktu hampir 1 tahun. Tapi saat ini sih sudah mulai tersedia kembali ya seperti itu. Atau juga banyak orang beralih ke pangan-pangan yang alternatif ataupun fungsional seperti minuman jahe, kemudian juga apa? Kalau yang dipakai sama Pak Jokowi itu empon-empon ya, bahasa ininya Ya, empon-empon gitu. rempah-rempah itu kelompok Ya, rempah-rempah gitu. saudara-saudaranya jahe-jahean gitu. Iya, Rimpan, kelompok rimpan. rimpan. Nah, benar Pak Ari. Nah, kalau kami di rumah karena kebetulan saya doyannya wedang uwuh, ya udahlah wedang uwuh aja deh gitu. Seperti itu. Nah, itu kan menjadi satu apa ya, pemandangan yang menunjukkan bahwa ketika orang sadar dengan kesehatan, sebenarnya apa sih yang mereka cari? Yang mereka cari adalah makanan ataupun minuman ataupun pangan ya. Pangan yang memang itu berdampak terhadap kesehatan mereka gitu. Tinggal memang di sini kita lebih spesifik berdampak terhadap kesehatan yang mana. Kalau dari survei ini menyebutkan seperti pencernaan, kemudian ada immunity gitu ya. Nah, ini yang menarik ya, memang belakangan tuh makin banyak juga orang yang mencari untuk improve fokus. Tapi mungkin di sini kalau kita baca sebenarnya nggak semata-mata bicara fokus dalam arti untuk belajar ya. Bisa juga dalam arti bahwa tadi feeling good. Jadi mereka tidak mau stres karena kalau orang stres itu cenderung mereka tidak bisa alert ya, tidak bisa fokus seperti itu. Sama yang di bawah juga sama nih, improve sleep quality. Ini berkaitan sekali nih 3 hal ini dengan stress relieving. Nah, kalau dilihat di sini sebenarnya ya, oh enggak ya. Nah, kalau kita lihat lagi lebih detail, kalau kita bicara, ada yang mau ditanyakan? Oh enggak ada. Silakan lanjut. Iya ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ingredient yang memang lebih fokus pada immunity itu yang lagi naik daun seperti sayur dan buahan ya, atau probiotik atau yogurt maupun protein ya. Jadi ini beberapa top 3 ingredient yang top 3 ingredient atau produk yang memang sangat dikaitkan erat dengan bagaimana bisa membantu untuk meningkatkan imunitas seperti itu. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi sih ya. Kan kita semua tahu pada saat pandemi itu semua yang berkaitan dengan immunity itu pasti dicari, apakah itu vitamin C, vitamin D, jahe, rempah, bahkan ada itu kayak semacam kandungan jeruk ya, kandungan jeruk itu juga dicari gitu, seperti itu. Nah, ini satu contoh menarik ya, bagaimana perkembangan tren, salah satunya itu adalah plant-based. Ini saya ambil plant-based sebagai sampel, bahwa di dunia saat ini secara global itu 71% itu konsumen merasa atau menganggap bahwa plant-based konsep itu sesuatu hal yang menarik buat mereka, gitu ya. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti seperti kita lihat di depan ya, orang mencari yang lebih natural, orang yang mencari lebih alami gitu loh, dengan persepsi bahwa yang lebih alami itu lebih sehat, seperti itu. Kemudian juga 67% itu responden menyatakan bahwa dengan top of mind mereka plant-based itu yang berasal dari makanan. Jadi mereka mempersepsikan bahwa plant-based itu berasal dari tanaman, bukan makanan, tanaman seperti itu. Jadi saat ini memang masih ada bisa dikatakan simpang siur tanda kutip ya tentang definisi plant-based, karena ada beberapa praktisi atau expert yang menyatakan plant-based food itu sebenarnya dulu berasal dari diet untuk mereka yang
aware dengan penyakit jantung. Jadi plant based itu misalkan kita harus banyak konsumsi sayur dan buah-buahan seperti itu. Nah belakangan definisi plant-based ini bergeser menjadi produk-produk yang sejatinya mereka itu bukan berasal dari tanaman, tapi sekarang produk tersebut mengandung bahan-bahan yang berasal dari tanaman. Seperti itu. Contoh, kalau kita bicara susu kan mungkin sebagian besar kita tahu bahwa susu itu kita tahunya dari susu sapi ya. Nah, belakangan juga mulai banyak susu yang berasal dari katakanlah seperti kacang-kacangan, seperti almond atau mungkin seperti soya. Mungkin soya sudah cukup lama kalau di Asia Pasifik. Tapi kalau buat orang-orang luar kayak seperti Amerika Eropa, itu menjadi satu hal yang baru buat mereka gitu ya. Mungkin di sini teman-teman semua sudah, saya nggak tahu kalau sering kalau nggak salah itu yang baru keluar itu kerjasama antara entah Kopi Kenangan atau Janji Jiwa ya, dengan satu startup mereka mengeluarkan satu minuman yang mengandung oat, susu oat namanya. Namanya apa ya? Saya lupa. Jadi bisa cari sih di internet gitu. Nah, kita pernah melakukan satu survei di Indonesia sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa sekitar 77% konsumen Indonesia yang berusia aktif ya, 18-34 tahun itu, mereka juga cukup tertarik dengan minuman plant-based. Jadi ini secara angka ya kurang lebih sama lah ya, tertarik seperti itu. Dan sekitar 29% itu mereka mempersepsikan bahwa plant-based itu sehat karena berasal dari alam, jadi alami gitu. Nah, kira-kira kalau kita lihat plant-based protein yang paling banyak di Indonesia itu ada 3 sebenarnya. Jadi ada dari kedelai, kemudian dari kacang hijau, atau kombinasi dari almond dan oat. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita bicara minuman, mungkin saat ini yang sangat membuat tertarik konsumen Indonesia itu adalah susu almond ya, seperti dari almond, kemudian dari kacang-kacangan dan oat, dan juga dari kombinasi antara coconut dan nut, seperti itu. Nah, ini menjadi satu peluang perkembangan dari plant-based ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat memang drivernya itu tadi ya, bagaimana konsumen itu bisa mencari atau menemukan produk-produk yang membantu kesehatan mental mereka, well-being-nya mereka gitu loh. Atau bisa memberikan experience baru, memberikan nilai tambah, ataupun saat ini mungkin sudah makin banyak konsumen yang aware dengan sustainability, kita bicara seperti itu. Nah, ini akan menjadi satu peluang dari plant-based berkaitan dengan functional food ya. Ini contoh dari functional food yang saat ini sedang tren, salah satunya adalah plant-based. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, saat ini kira-kira sekilas functional food trend itu seperti apa sih, Pak Budi, gitu ya, misalkan. Nah, ini saya ambil dari New Nutrition Business Journal ya di awal tahun ini. Jadi sebenarnya mereka mengeluarkan setiap tahun ada gitu ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Jadi kalau kita di sini sebenarnya perkembangan plant-based itu cukup menarik ya sebenarnya ya. Saat ini mereka membagi ada 10 key trend dan ada 5 megatrend. Jadi megatrend ini bisa dikatakan bahwa 10 tren ini biasanya akan mengandung salah satu dari megatrend ini. Sebagai contoh, kalau kita bicara natural functional, jadi makin banyak sekarang orang-orang itu mencari produk-produk yang berbau atau mengklaim bahwa mereka itu natural. Contoh misalkan mungkin minuman minuman jahe gitu ya, atau kemudian produk-produk yang mereka menawarkan sesuatu yang bersifat alami seperti mengandung madu, seperti yang keluar dari Mayora misalkan, susu 7 kurma. Nah, itu kan orang mempersepsikan bahwa kurma itu bagus buat kesehatan, gitu kan. Jadi dia bicara sendiri secara naturally gitu loh. Kemudian megatrend yang kedua adalah fragmentation dan health benefit. Jadi orang mulai mencari sesuatu yang berkaitan dengan kesehatannya mereka. Jadi nggak terlalu general, jadi lebih spesifik gitu loh, seperti itu. Dan orang juga makin aware dengan jaga berat badan nih ceritanya. Jadi kalau bahasa trennya adalah weight wellness gitu ya, atau snackification.
zaman sekarang itu bagaimana orang mengkonsumsi snack itu sudah berubah nih. Dulu mungkin kita bicara, oh ini adalah snack gitu ya. Sekarang makan instant noodle itu bukan snack lagi, bukan lagi meal, jadi snack nih, bisa setiap saat gitu loh. Nah, atau juga sustainability. Nah, ini semua menjadi satu mega trend yang akan terkandung dalam key trend yang ada di sini. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat di sini, sebenarnya semua tren ini bersifat fungsional loh. Ya. Ini nomor satu sebagai contoh kita bicara bagaimana sekarang makin banyak produk yang mengurangi karbo. Kenapa? Karena makin banyak orang yang mengurangi karbo, ya kan? Seperti itu. Jadi either mereka mengurangi karbo atau mereka mencari karbo yang lebih baik. Contoh, orang mempersepsikan bahwa kalau saya mengkonsumsi buah dan sayuran itu karbonya bagus karena banyak mengandung serat. Seperti itu kan ya. Atau dia tidak mengandung katakanlah karbo yang simple gitu ya, seperti gula dan teman-temannya gitu. Kemudian yang tren yang kedua sebagai contoh misalkan digestive wellness. Tadi kan kita lihat di depan bahwa bagaimana orang Indonesia itu mencari produk yang health benefit-nya adalah improve digestion. Jadi memang sebenarnya ini sangat menarik ya, karena perkembangan produk-produk yang mengandung ingredient yang bisa membantu digestion semakin banyak ya. Contoh misalkan probiotik, prebiotik, fiber gitu ya. Kalau di luar itu dikaitkan juga dengan gluten free, karena biasanya gluten itu bisa berpengaruh terhadap sistem pencernaan ya, terutama bagi mereka yang memang memiliki gen ataupun memiliki riwayat intoleransi terhadap gluten seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi memang banyak sekali atau besar sekali sebenarnya peluang dari pangan fungsional itu untuk membantu kesehatan dari masyarakat seperti itu. Satu lagi ingin saya sampaikan di sini mengenai functional food dalam tren. Sebentar, ini saya jadi nggak bisa kebacakan ada ini. Oh ya, functional food dalam tren secara umum. Kalau tadi di sini di NNB kita bicara tren functional food ya, tanda kutip ya, seperti itu. Nah, kalau di sini adalah Innova di sini menyampaikan tren konsumen secara umum. Tapi di dalamnya juga ada hal-hal yang berkaitan dengan functional food. Kita lihat ya, sebagai contoh tren nomor 2, plant-based di sini. Jadi ini salah satu tren yang terkait dengan pangan fungsional di mana konsumen semakin banyak mencari produk-produk yang berbasis tanaman ya, plant-based. Kemudian juga di sini ada gut glory. Ya, gut glory sama tadi seperti yang di sebelumnya, yaitu digestive wellness ya. Jadi makin banyak konsumen yang mencari produk-produk yang membantu untuk memperbaiki kesehatan pencernaannya mereka. Makanya sekarang lagi naik daun kan ya, probiotik, kemudian prebiotik gitu. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa klaim ya, Pak Ardi ya. Memang menjadi challenge sih. Nanti kita lihat di slide selanjutnya, challenge dari pangan fungsional seperti itu. Atau bisa dikatakan di sini yang berkaitan juga dengan pangan fungsional adalah back to the roots. Jadi ini kayak semacam satu tren di mana saat ini konsumen itu makin banyak yang mencari produk ataupun ingredient yang berbasis lokal. Ya, berbasis lokal. Misalkan rekan kami dari Bintang 7 itu mereka memproduksi katakanlah jahe merah gitu ya. Karena jahe merah kita anggap resource-nya dari Indonesia itu cukup banyak, tapi saat ini penggunaannya masih sangat terbatas seperti itu. Atau mungkin hal lain, misalkan apa khasnya kita. Yang saya bisa lihat pada saat tren ini mulai berjalan itu adalah satu produk saus ya, saus sambal gitu, saus sambal dari satu merek itu dia menyatakan bahwa cabenya dari Brebes gitu. Nah itu bagaimana mereka bisa mengangkat muatan lokal menjadi satu materi komunikasi sejalan dengan tren yang ada saat ini seperti itu. Nah, kembali dengan dua spot tren ini kita lihat bahwa pangan fungsional itu menjadi satu tren yang dimana dengan kondisi saat ini itu sangat menarik ya, atau sangat mungkin akan menjadi berkembang lebih besar lagi di kemudian hari seperti itu. Nah,
Sekarang saya akan masuk ke topik yang berikutnya, yaitu definisi dari pangan fungsional. Sampai saat ini ada pertanyaan, Kak? Atau kita langsung aja, Pak Ardi? Ya, silakan dilanjut dulu. Ya. Oke. Mungkin kalau bicara definisi pangan fungsional, ini sedikit saya berguru sama Pak Ardi ya. Jadi saya juga banyak belajar. Kalau kita lihat sampai saat ini, memang yang sangat berkembang kalau bicara pangan fungsional itu adalah Jepang ya. Karena mereka pertama kali itu mengeluarkan definisi functional food ya di tahun 1954. Karena mereka pada saat itu, sampai saat itu masih ada ya, yaitu mereka ada satu kategori produk yang namanya FOSU, yaitu Food for Specific Health Usage. Jadi di mana produk yang bisa menempelkan logo FOSU ini, yaitu produk-produk yang mengandung bahan baku, ingredient, yang memiliki fungsi terhadap kesehatan, dan juga sudah di-approve oleh badan resminya mereka di Jepang ya, manfaatnya itu terhadap human body. Memang di sini definisi sederhana, tapi sebenarnya kalau kita lihat nanti adalah bagaimana produk itu terbukti secara saintifik memang memberikan manfaat positif terhadap kesehatan maupun tubuh manusia. Nah, itu yang sebenarnya dijaga oleh pemerintah Jepang di sana ya, seperti itu. Nah, dari tahun 84 sebenarnya Jepang sudah memulai bagaimana dengan negara lain gitu, katakanlah seperti Amerika ataupun Eropa gitu ya. Amerika sampai saat ini yang saya perhatikan ya, yang saya baca juga, sampai saat ini mereka belum ada definisi resmi tentang pangan fungsional gitu. Walaupun mereka memang sempat membuka kayak semacam satu forum diskusi seperti itu tentang pangan fungsional ini, tapi sampai saat ini selama 20 tahun belum ada definisi resmi dari FDA gitu ya, badan BPOM-nya Amerika, seperti itu. Nah, kalau di Eropa sebenarnya mereka sempat mencantumkan definisi dari bukan mencantumkan ya, tapi kayak semacam membahas sedikit tentang pangan fungsional, tapi sampai saat ini pun sebenarnya kalau dilihat belum ada formal definition dari EU ya, atau dari EFSA, European Food Safety Authority gitu. Nah, kalau kita lihat dari beberapa badan atau institusi yang sudah mencoba untuk mengeluarkan definisi dari pangan fungsional, itu saya ambil dari Asosiasi di Indonesia ya, P3FNI, yaitu pangan fungsional adalah pangan segar maupun olahan yang mengandung komponen yang bermanfaat untuk meningkatkan fungsi fisiologis tertentu dan atau mengurangi risiko sakit yang dibuktikan berdasarkan kajian ilmiah. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang di FOSU tadi, walaupun mereka tidak mencantumkan secara definitif ya di definisinya mereka. Kalau kita bicara approve to claim, sebenarnya di sini adalah bagaimana kita bisa menyediakan kajian ilmiah, ya, kajian ilmiah yang bisa di-approve oleh Jepang. Kemudian harus menunjukkan manfaat ya tadi dengan jumlah yang biasa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Jadi di sini tidak melepaskan sifat bahwa pangan fungsional yang dikeluarkan itu harus menjadi bagian dari pola konsumsi konsumen setiap hari. Jadi bukan sebagai suplemen ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat dari beberapa institusi yang sudah coba untuk mendefinisikan, sebenarnya kalau dibaca secara umum ya, hampir semuanya menyatakan bahwa suatu produk apabila ingin dinyatakan sebagai pangan fungsional itu harus memberikan manfaat positif buat tubuh dan dibuktikan secara ilmiah. Walaupun mungkin ada beberapa yang menambahkan ya perbedaan-perbedaan sedikit, seperti di FFC ini mereka menambahkan non-toxic amount ya. Jadi kalau dikonsumsi itu tidak memberikan sifat toksik terhadap tubuh. Jadi dalam arti nggak boleh berlebihan memberikannya seperti itu. Atau lebih jauh lagi mereka menambahkan bisa juga di sini bagaimana kita bisa memantau manfaatnya itu dengan cara spesifik biomarkers ya. Jadi kalau kita mau cek ya mungkin kita bisa
nggak harus apa ya, mungkin nggak harus in detail, tapi kita bisa cek dengan biomarkersnya seperti itu. Kalau dari IOM, dari Institute of Medicine US, ini kurang lebih sama ya, artinya harus memberikan manfaat yang positif buat tubuh. Jadi mereka tidak membedakan ya. Jadi mereka menyatakan baik itu modified food maupun bahan bakunya atau food ingredient seperti itu. Kemudian kalau dari Institute of Food Technologies juga sama ya di sini, artinya seperti yang tadi. Jadi pangan fungsional itu adalah produk makanan ataupun food komponen yang memberikan efek terhadap kesehatan melebihi ataupun di atas dari nutrition basic ya. Jadi misalkan kalau kita bicara susu mungkin mengandung apa ya, alaminya mengandung fatnya mungkin sekitar 4-5%, proteinnya 6%, yaitu sebagai basic nutrition. Kalau kita fortified kah atau kita tambahkan sesuatu ingredient yang memberikan nilai tambah, ya mungkin di situ dia bisa berubah menjadi sebagai functional food. Nah, kemudian ini juga ada dari Ministry of Health, Labor and Welfare-nya Jepang. Ini berbeda dengan tadi ya, berbeda dengan dari FOSU-nya itu, tapi juga sama sih, Ibu. Intinya adalah bagaimana satu pangfong itu dikatakan sebagai pangan fungsional kalau dia memberikan manfaat terhadap kesehatan. Jadi kurang lebih sama poinnya. Nah, kalau kita bicara kemajuan dalam hal pangan fungsional, ya sebenarnya Jepang bisa dikatakan mereka sudah jauh di depan ya. Jadi kalau kita Jepang itu membagi beberapa jenis peraturan terkait dengan makanan. Jadi ada food secara umum, kemudian juga ada food yang dengan beberapa health claim. Dengan health claim itu dibagi lagi ya. Dibagi lagi ada yang bisa tadi dikategorikan sebagai FOSU, food for specified health uses, atau food dengan nutrient function claim, atau food dengan function claim. Ini yang paling baru sebenarnya di tahun 2015. Nah, kalau bisa dikatakan food for specific health uses ini mungkin secara syarat itu sangat ketat ya. Jadi harus terbukti secara klinis, kemudian juga harus di review oleh badan resmi yang dari Jepang gitu ya. Nah, yang di tahun 2015 ini Jepang mengeluarkan satu regulasi yang sedikit lebih simple gitu ya. Jadi di sini adalah yang digarisbawahi adalah food with function claim ini itu menjadi tanggung jawab dari si company-nya, perusahaannya gitu loh. Jadi mereka bisa melabelkan fungsi ataupun benefit dari produk tersebut berdasarkan evidence yang mereka punya gitu ya. Tapi sewaktu-waktu ketika dicek sama pemerintah ternyata hasilnya tidak sesuai, itu mereka akan segera diminta untuk mencabut klaimnya seperti itu. Nah, jadi memang di sini Jepang bisa dikatakan lebih maju dalam hal perkembangan pangan fungsional seperti itu. Nah, kemudian kira-kira gimana ya perkembangan market dari pangan fungsional ini? Kalau kita lihat sebenarnya secara umum tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa perkembangannya bagus dan bahkan sangat bagus ya, bisa dikatakan seperti itu. Beberapa report itu menyebutkan CAGR-nya, compound annual growth rate-nya itu sampai tahun 2025 atau 2024 itu bisa dikatakan sekitar 7%. Semuanya rata-rata sekitar 7-9%. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya potensi dari pangan fungsional ini sangat besar ya di kemudian hari, mungkin 5-10 tahun ke depan. Ini satu report dari Kerry dan Euromonitor, perkembangan dari pangan fungsional ya di beberapa belahan dunia seperti di Western Europe, itu kemudian juga Latin America, non-North America, dan Asia Pasifik. Kita lihat bahwa perkembangannya luar biasa, bahkan di Asia Pasifik sendiri secara value itu justru lebih besar dibandingkan belahan dunia lain. Ya wajar ya, karena memang kita secara populasi juga cukup banyak ya di Asia Pasifik, terutama di sini terhitung ada Cina, India, sama Indonesia seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih orang-orang itu memilih functional food? Ini katakanlah kita bicara di luar pandemi seperti itu ya. Karena saat ini sudah makin banyak produk pangan fungsional itu yang
bentuknya convenience, mudah untuk dikonsumsi, mudah untuk dipegang, mudah untuk dibawa gitu ya. Rasanya juga tidak seperti rasa kalau kita minum makanan katakanlah jamu gitu, seperti itu. Kemudian juga non intrusif, multi-purpose, artinya manfaatnya juga cukup banyak, enjoyment tadi seperti yang saya bilang bahwa rasa juga semakin lebih mudah untuk diterima, dan pada akhirnya juga mereka merasakan manfaatnya untuk general well-being seperti itu. Satu hal data yang menarik dari Euromonitor juga bahwa di sini sekitar 45% konsumen Asia Pasifik itu mereka menyatakan bahwa mereka membeli produk yang berkaitan dengan kesehatan ya ataupun wellness gitu loh. Jadi hampir separuh nih mereka membeli produk tersebut. Kemudian juga di tahun 2020 itu 41% orang di Asia Pasifik itu mencari produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Ya, nanti kita lihat ternyata memang di dunia sampai saat ini itu kalau kita bicara apa sih masalah kesehatan menjadi concern-nya kalian gitu ya, orang-orang di dunia gitu ya, di survei-survei itu menunjukkan bahwa di usia 30 ke atas, 40 tahun ke atas, biasanya nggak jauh-jauh dari stroke, kesehatan jantung, kemudian juga kolesterol, atau diabetes. Walaupun belakangan juga mulai naik nih kayak stres, kemudian mood gitu ya. Karena kan belakangan banyak generasi ini nih, generasi milenial sama generasi Z nih. Kalau sudah kerja sedikit, kemudian kena beban kuliah nih, dapat tugas dari Pak Ardi gitu, kayaknya mereka langsung aku mau healing deh gitu ya. Jadi sekarang bahasa healing itu makin banyak nih. Itu sama dengan tadi ya, bagaimana kita bisa menjaga mood sama stres tadi. Nah, sekitar 38% konsumen Asia Pasifik itu berpikir bahwa sebenarnya produk yang mengandung protein itu bermanfaat buat mereka. Jadi makanya mereka cari nih produk-produk yang mengandung protein. Ini kurang lebih dari market overview untuk pangan fungsional. Jadi memang sebenarnya potensi ataupun peluang sekali lagi dari pangan fungsional itu sangat besar ya di kemudian hari. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih cara mengembangkan satu produk pangan fungsional ya. Sebenarnya kalau kita bicara new product development process atau sistem ya, sebenarnya nggak akan berbeda jauh sih. Cuman ada beberapa hal dalam hal ini yang perlu kita perhatikan pada saat kita mengembangkan pangan fungsional. Mohon izin, ini satu contoh produk yang dikeluarkan oleh Calbee Nutritionals, yaitu Benecol. Mungkin sudah ada yang kenal, sudah ada yang konsumsi, atau mungkin ada yang baru kenal ya. Ini saya konsumsi nih karena kolesterol saya tinggi. Produk ini adalah produk yang kita keluarkan untuk mereka yang memang concern ataupun menderita dengan kolesterol tinggi, gitu ya. Karena kolesterol tinggi itu sangat berisiko atau berhubungan erat dengan risiko penyakit kardiovaskular, ya. Bisa stroke, bisa serangan jantung, gitu, seperti itu. Produk ini nanti akan menjadi satu contoh bagaimana kita mengembangkan pangan fungsional, karena secara proses produk ini kita kembangkan dengan pedoman ya, dengan cara-cara bagaimana mengembangkan pangan fungsional yang dengan baik seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat ini kan kita bicara mengenai bahwa saat ini yang menjadi concern orang itu adalah tentang kesehatan jantung, kolesterol, dan gula gitu kan. Atau kita juga bisa menemukan bahwa sebenarnya ibu hamil itu, ibu menyusui itu seringkali kita baca di konsumen itu ya. Ternyata ibu menyusui itu berasumsi bahwa produk-produk yang mengandung kacang atau nuts itu sangat membantu kuantitas ASI-nya mereka. Memang dari beberapa literatur yang kita baca gitu ya, yang kita pelajari, ada hubungan sih antara antara nuts itu dengan kualitas maupun kuantitas ASI, walaupun memang mungkin masih belum konklusif ya. Tapi dari situ
menjadi hal yang menarik bahwa itu dicari sama konsumen. Itu menjadi satu pandangan yang pandangan yang bisa membantu konsumen untuk mendapatkan produk pangan fungsional yang lebih baik seperti itu. Nah, dari situ kita juga mengeluarkan satu produk yaitu Pernagen Mommy almond soya. Produk ini kita keluarkan dengan formula tanpa sama sekali mengandung protein susu sapi. Jadi hanya mengandung dari protein tanaman yaitu soya dan almond gitu ya. Jadi produk ini kita keluarkan sesuai dengan tren nih. Tadi kan trennya plant based ya. Walaupun sebenarnya kalau buat ibu menyusui mereka sudah lama mengkonsumsi kayak kacang hijau, kemudian kacang-kacangan gitu ya untuk membantu meningkatkan kualitas ASI-nya mereka gitu. Atau kalau kita bicara yang lebih mass lagi, yaitu produk misalkan seperti Fitbar. Fitbar ini kan produk yang tadi ya kita baca di depan, orang itu semakin mengurangi kalori, orang itu semakin aware dengan berat badan. Bagaimana caranya saya menjaga berat badan saya? Pertama, saya pantau kalori saya. Yang kedua, bisa saya kurangi kalori saya, atau saya konsumsi produk-produk yang membuat saya kenyang lebih lama, misalkan seperti itu. Nah, berangkat dari situ, akhirnya kita kembangkan produk Fitbar ini dengan kalori 90 kalori seperti itu ya. Jadi semua konsep yang kita kembangkan itu berasal dari konsumen. Nah, ini yang berkaitan erat dengan bagaimana kita mengembangkan produk pangan fungsional, gitu ya, pendekatannya seperti itu. Nah, bicara NPD proses, ya, secara teori itu semua akan bisa dikatakan sama kurang lebih ya, kita mengacu bahwa itu yang ini yang disebut sebagai innovation funnel, ya. Jadi ide bisa dari mana aja, informasi bisa dari mana aja, tapi produk yang akan kita keluarkan pasti cuma satu atau dua. Nah, mungkin semua kita buat gitu ya. Konsepnya mau seperti apa? Ini disebut sebagai innovation funnel. Jadi di sini adalah bagaimana kita bisa mensortir atau men-screening ide-ide sehingga menjadi satu ide yang sesuai dengan apa yang dimaui oleh konsumen seperti itu. Jadi nggak semua ide harus kita buat ya. Dan biasanya kalau kita bicara di perusahaan, proses NPD ini tentunya ada di satu departemen yang namanya R&D gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara inovasi atau idea itu tidak hanya tugas dari departemen R&D, tapi itu topiknya bisa lebih banyak lagi tuh seperti itu. Nah, kalau kita bicara innovation funnel, NPD proses, jadi ini sebenarnya proses yang sering kita jalani dan banyak perusahaan juga menggunakan hal seperti ini, walaupun sekarang makin banyak berkembang proses-proses baru ya seperti design thinking atau agile seperti itu. Tapi kurang lebih prosesnya secara umum itu bagaimana kita bisa menemukan banyak ide, menyaring ide, ya, kemudian kita membuat satu konsepnya, kita buat bisnis case-nya, ya, kemudian setelah itu baru kita develop produknya, prototyping, lalu kita tes, rasanya sudah oke atau belum, kemudian manfaatnya sudah oke atau belum, perlu uji klinis kah, kalau terkait dengan pangan fungsional ya, kemudian kira-kira kita mau klaim apa di sana, sudah sesuai atau belum, baru setelah itu kita launch gitu. Jadi sebenarnya innovation funnel ini dalam ini proses itu suatu mekanisme di mana itu proses yang tidak pernah berhenti kita untuk membuat satu produk baru. Hasilnya apa? Itu bisa ide yang bagus atau satu proposition. Proposition ini penting juga untuk teman-teman marketing ya. Bagaimana kita bisa menempatkan produk kita menjadi satu produk yang menjual gitu, atau proses yang lebih baik ya. Atau mungkin kita bisa menemukan suatu bisnis model ataupun base product di sini. Nah, mungkin kaitannya dengan pangan fungsional adalah bagaimana kita bisa menemukan satu produk pangan fungsional yang sesuai atau yang tepat untuk konsumen gitu ya, dengan klaim-klaimnya yang ada seperti itu. Jadi kalau kita bicara NPD, New Product Development Process, itu sebenarnya suatu rangkaian activity mulai dari konsep sampai produk itu launch di pasaran. Produk baru itu apa sih sebenarnya, Pak Budi? Produk baru itu bisa jadi
produk yang memang baru di dunia nih, belum pernah ada. Ya, mungkin kalau di dunia belum pernah ada kayaknya agak susah ya. Mungkin skupnya bisa dibatasi, baru buat perusahaan itu sendiri misalkan. Atau kita bikin varian baru dari yang sudah ada gitu ya. Atau kita mungkin reposisi nih, dulu mungkin kita bikin produk susu ibu hamil buat kalangan menengah atas, sekarang kita buat kalangan menengah ke bawah gitu misalkan. Atau kita juga buat produk baru yang memang dia berasal dari apa ya, improvement dari yang sebelumnya gitu kan, itu bisa dikatakan sebagai produk baru gitu. Atau memang produk itu lebih ke arah cost reduction. Jadi ini definisi dari produk baru. Nah, sekarang masuk ke di pangan fungsional gitu. Kalau coba saya pelajari, saya lihat ya, dulu itu kita seringkali berangkat pada saat mengembangkan produk baru itu dari bagaimana kita menemukan satu kandungan atau ingredient yang bermanfaat nih buat tubuh gitu ya. Katakanlah, oh ternyata kita menemukan ada kandungan dari jahe nih yang bermanfaat untuk menurunkan inflamasi atau peradangan seperti itu. Terus kita tes, kita lakukan preclinical screening gitu kan, kita lakukan preclinical lalu kita uji klinis gitu kan. Baru kita masuk ke product development, baru kita marketingkan, nanti kita cek lagi di epidemiological study dan baru kita lanjut ke marketing surveillance ya tadi. Nah, mungkin ini bisa kita lakukan pada saat itu ya. Namun sekarang rasanya konsep ini sudah bisa dikatakan sudah nggak pas gitu ya, karena tadi seperti saya bilang di depan bahwa pendekatannya tergantung dari apa yang kita pilih gitu. Kalau kita pendekatan lebih ke arah konsumen, tentunya kita berangkat sebenarnya saat ini yang menjadi consumer pain-nya itu apa? Ini bahasanya consumer insight. Yang menjadi saat ini yang menjadi masalah di konsumen itu seperti apa sih sebenarnya? Penyakit apa sih yang paling banyak saat ini yang menduduki peringkat pertama di konsumen gitu loh. Seperti itu. Kemudian dari situ baru kita kembangkan nih, oh kalau gitu kira-kira kalau kita mau bikin produk untuk menyelesaikan atau mengurangi risiko penyakit tersebut, kira-kira kita bisa klaim apa ya? Regulasinya kayak apa ya gitu ya. Terus kemudian bahan bakunya apa ya gitu. Nah dari situ kita baru lanjut lagi tuh, kita develop produknya, kemudian kita kalau kita mau klaim, kan sebenarnya BPOM terbuka tuh. Kalau kita mau klaim, monggo, silakan. Yang penting kita menyediakan scientific evidence-nya kan ya. Kita menyediakan backup studinya gitu loh untuk mendukung klaimnya kita. Kalau kita nggak mau ya kita ikut klaim-klaim yang sudah ditentukan oleh BPOM seperti itu. Nah, baru dari situ kalau memang kita perlu uji klinis, kita uji klinis, kita siapkan sampai kita dapatkan hasil yang memang sesuai. Kemudian kita submit ke BPOM, di-oke-kan, di-approve atau tidak gitu kan. Kalau di-approve kita akan lanjut tuh proses selanjutnya. Jadi agak sedikit berbeda pendekatannya, walaupun mungkin sebenarnya bukan harga mati ya step-step yang ada di sini. Ini kan bersifat circle. Mungkin bisa kita mulai dari sini, misalkan kita cek epidemi sekarang saat ini seperti apa gitu ya. Kemudian dari situ baru kita tahu bahwa oh saat ini kondisi masyarakat lagi tinggi stres. Jadi coba deh kita kembangkan produk-produk yang memang membantu untuk mengurangi stresnya masyarakat seperti itu. Bisa seperti itu. Nah, ada satu review menarik di tahun 2021 ya dari siapa nih, dari Alomi dan Anes. Jadi mereka membuat satu framework yang namanya functional food development. Ini sebenarnya bisa dikatakan yang kurang lebih kami jalani ya. Jadi bisa dikatakan kita cek dulu nih saat ini kira-kira penyakit-penyakit apa sih yang banyak berkembang di masyarakat, atau mungkin 5-10 tahun lagi katakanlah ya. Contoh misalkan saat ini Indonesia memasuki satu piramida penduduk yang dimana mungkin ke depan itu akan banyak orang-orang berusia lansia. Jadi secara piramida penduduk itu mungkin cenderung bentuknya kayak sudah makin gemuk ke atas gitu ya. Nah, kalau saat ini kondisinya Indonesia itu adalah demografinya banyak penduduk usia muda. Jadi generasi milenial, generasi Z atau Z itu sangat banyak. Jadi
Kalau dikalkulasikan, kalau dijumlahkan, komposisi penduduk milenial dengan Z itu kurang lebih setara dengan penduduk lansia gitu ya, atau baby boomers nantinya, seperti itu. Nah, di situ kita pelajari kira-kira prevalensi penyakit apa ya akan berkembang di kemudian hari. Kalau kita mau buat produk tersebut, kira-kira regulasinya seperti apa, gitu kan? Ingredientnya apa, gitu. Itu yang kita definisikan gitu di situ. Nah, dari situ baru kita desain, gitu ya. Kita desain kira-kira produk yang mau kita buat itu carrier-nya apa, bentuknya mau seperti apa, gitu kan. Kemudian dari situ proses yang kita pilih, kemudian juga bahan baku lain yang mau kita tentukan, tentunya semua ada di desain. Jangan lupa kalau kita bicara functional food, tentunya kita nggak bisa melupakan yang namanya diet. Ya, kenapa? Karena ini makanan, bukan obat. Ya, jadi produk tersebut harus dikonsumsi sebagai makanan, kayak dikonsumsi setiap hari lah ya, seperti itu ya, sebagai makanan. Jadi bukan sebagai suplemen ataupun obat, seperti itu. Nah, kemudian dari setelah kita buat produknya itu, pada saat kita evaluasi, di sini saya tekankan lebih ke arah evaluasi terhadap functionality ya. Kalau quality pasti kita jaga lah ya, quality maupun sustainability. Ini functionality. Jadi benefit ataupun manfaat dari produk tersebut memang terbukti secara saintifik gitu loh. Seperti itu. Nah, baru dari situ kita bisa pasarkan produk tersebut ke masyarakat. Jadi konsep seperti ini sebenarnya mungkin sudah banyak dijalankan oleh perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk fungsional. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya bahwa pengembangan produk berbasis fungsional itu bukan satu proses yang bersifat linear. Jadi tidak dari satu titik kemudian dia menjalar gitu, tapi dia bisa bersifat bisa start dari mana saja gitu loh. Dan yang pasti di sini melibatkan berbagai stakeholder ya. Sebagai contoh, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan regulatori, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan teman-teman di university, akademisi untuk melakukan uji klinis gitu ya, atau bagaimana kita bisa bekerja sama juga dengan teman-teman di supplier atau prinsipal luar yang mereka memang sudah maju dalam pengembangan ingredient fungsional seperti itu. Jadi tidak semata-mata bahwa pengembangan produk baru di pangan fungsional itu mutlak hanya berangkat dari company itu sendiri. Ya. Nah, kalau coba kita kaitkan tadi antara functional food development cycle dengan proses NPD ya, di product development ya. Jadi sebenarnya pada saat definisi itu kita bisa bicara bahwa, sebentar. Jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya korelasi antara NPD proses dengan pengembangan dari produk pangan fungsional itu sebenarnya sama sih. Jadi ide, kemudian definition, disease selection, bioactive compound, regulatory analysis, itu semua kita bahas di sini. Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, pada saat kita develop produk baru itu di sini, kalau kita baru oh ternyata nggak boleh klaim, oh ternyata safety isunya nggak bagus, oh ternyata ini itu pasarnya kecil, itu akan membuat proses NPD menjadi lebih lambat. Seperti itu. Nah, desain, memformulasikan produknya, gitu ya, evaluation itu kembali ya, kita bicara mengenai pangan ya, bukan mengenai obat ya. Jadi di sini aspek rasa itu tetap yang utama juga sih selain manfaat ya. Kita minum kalau kita minum jamu yang terlalu pahit, tentunya kita nggak mau kan ya, atau kita makan katakanlah minuman jahe yang terlalu pedas juga kita nggak akan mau seperti itu. Kemudian market delivery. Jadi sebenarnya kalau kita telah lebih jauh lagi ada satu teori yang menarik yang pernah disampaikan oleh Pak Pinarno dulu ya, bahwa fungsi pangan yang ideal itu kan dibagi menjadi 3 ya kalau nggak salah ya. Primary, secondary, dan tertiary. Primary itu apa? Nutrisi. Jadi pangan itu harus memberikan minimal manfaat nutrisi buat
orang yang mengkonsumsinya, buat manusia gitu ya. Kemudian rasa ataupun packaging, sebenarnya ada packagingnya. Jadi kalau kita nyebut bahwa makanan yang kita konsumsi itu nggak enak, ya itu tidak menunjukkan fungsi pangan secara ideal gitu. Kemudian fisiologi ini manfaatnya tadi di luar dari aspek nutrisi. Jadi manfaat apa sih yang dirasakan oleh orang yang mengkonsumsi makanan tersebut? Ini fisiologi. Beberapa teori ataupun pakar menambahkan satu hal lagi, yaitu psikologi sih sebenarnya. Tapi ini mungkin sudah terlalu jauh ya. Tapi secara umum memang sebenarnya pengembangan pangan fungsional itu tidak lari jauh dari peran dari pangan secara ideal, fungsi pangan secara ideal, seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini tadi seperti saya sampaikan di depan, bagaimana kami mengembangkan Nutrifenecol gitu ya, itu berangkat dari waktu itu di tahun 2004 itu kita sudah melihat bahwa berbagai report menyebutkan kolesterol, kemudian kesehatan jantung, diabetes itu menjadi top of mind yang dirasakan oleh konsumen, gitu ya. Kemudian kita juga cek bahwa tidak hanya plant summer ester, ada beberapa jenis ingredient lain itu yang juga memberikan benefit positif yang sama untuk menurunkan kolesterol, gitu ya. Kemudian kita tahu nih bahwa secara regulasi itu BPOM memperbolehkan untuk klaim fungsi ataupun klaim menurunkan resiko penyakit selama di backup dengan uji klinis ataupun scientific studi ya, seperti itu. Nah, dari situ kita kembangkan nih, kita desain ya seperti apa produknya, kita pilih smoothie karena rasanya cocok, karena ketika orang habis makan gitu, kemudian mereka mengkonsumsi susu rasa buah kan lebih segar seperti itu ya. Kemudian juga bisa dikonsumsi sebagai bagian dari diet, jadi bukan sebagai suplemen, bisa dikonsumsi setiap hari, nggak ada resiko. Ya resikonya kalau konsumsi setiap hari sih lebih ke arah mahal kali ya, seperti itu ya. Dan juga teknologinya memadai gitu. Nah dari situ kita mengevaluasi nih. Di sini saya fokus lebih ke arah tadi ya functionality ya, seperti apa gitu. Jadi walaupun secara bahan baku, secara produk itu sudah dicek, sudah dilakukan uji klinis juga di luar, tapi kita juga akhirnya memutuskan untuk melakukan uji klinis di Indonesia dengan produk ini gitu loh. Kita lakukan, kemudian juga sudah selesai, kita publish di jurnal internasional, kemudian dari situ kita submit ke BPOM. Alhamdulillah akhirnya di approve klaimnya. Kalau boleh berbangga, mungkin ini menjadi salah satu produk yang bisa mendapatkan klaim menurunkan kolesterol ya benar di Indonesia, seperti itu. Nah baru komunikasi yang sudah kita dapatkan itu kita lanjutkan ke marketing activity seperti itu. Nah ini jadi satu contoh nih bagaimana pengembangan produk pangan fungsional itu sangat-sangat possible dilakukan di industri pangan. Jadi kita message-nya dari sini adalah memang kita lihat saat ini karena pandemi, jadi awareness konsumen terhadap kesehatan itu jadi lebih tinggi ya. Bahkan mereka melihat bahwa saat ini mereka butuh sesuatu yang bisa menjaga kesehatan mereka secara utuh, lebih holistik gitu loh. Seperti itu. Sedangkan definisi dari functional food sendiri, ini saya kutip dari P3FNI, ya bisa dibaca aja. Kemudian poin yang ketiga adalah bahwa secara umum market functional food masih sangat berkembang karena dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ya. Kemudian untuk NPD sendiri, jadi ini sifatnya bukan linear, bisa dimulai dari mana aja, bisa dimulai dari bagaimana kita menemukan satu komponen bioaktif, atau bisa juga berangkat dari kira-kira 5-10 tahun ke depan itu prevalensi penyakit apa yang akan berkembang di masyarakat, seperti itu. Nah, next-nya apa nih ke depan? Jadi mungkin next-nya ke depan adalah bagaimana kolaborasi di antara stakeholder, yaitu baik dari perusahaan seperti swasta, kemudian juga institusi penelitian, university, maupun pemangku kebijakan itu bisa bekerja sama sehingga kita bisa mendapatkan satu kejelasan baik itu definisi functional food, kemudian juga
apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu ya, terkait dengan regulasi gitu, sehingga semua bisa bekerja bersama-sama dan tidak ada lagi yang namanya gray area nih ceritanya ya, daerah abu-abu yang masih belum jelas gitu ke depan. Dan saya mengutip satu judul yang menarik dari Pak Purwiyatno Haryadi di satu tulisannya beliau tentang pangan fungsional. Jadi sebenarnya industri pangan fungsional Indonesia itu bisa menjadi satu peluang untuk membangun kesehatan bangsa gitu loh. Nah, di sini nanti peran dari food technologies nih dipandu sama Pak Ardiansyah dan teman-teman ini untuk membantu mengembangkan produk pangan fungsional di kemudian hari. Dari saya cukup itu, Pak Ardi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Ardi atau moderator. Terima kasih Pak Budi atas penjelasan di awal. Jadi ada beberapa materi yang tadi sudah disampaikan. Pertama tren ya, tren pangan fungsional atau tren pangan kesehatan tadi diawalin ya. Plant-based food ya, kemudian tadi beberapa definisi ya. Kemudian terima kasih sudah mengutip P3FNI di dalam slide-nya untuk berkontribusi Karena memang saat ini institusi yang ada dari P3FNI, ya? Pak, untuk definisi ya. Ya, betul. Sudah nggak menggunakan lagi definisi pangan fungsional kan setelah dicabut di tahun 2011 terakhir. Ya, kemudian tadi contoh yang menarik ya, jadi bagaimana pengembangan produk Benecol ya, saya sebut saja nih. Jadi pengembangan produk, jadi ada beberapa aspek, kemudian juga tadi konsep di dalam NPD itu ya, pangan fungsional, ada yang konsep kalau boleh disebut konsep lama gitu ya, atau juga ya dengan beberapa tahapan-tahapan ya. Mungkin yang sekarang dengan adanya COVID ya, perlu ada perubahan mindset ya. Perlu ada perubahan mindset, perlu dirubah gitu ya. Jadi kalau dulu mencari produk itu betul-betul eksplorasi, kalau sekarang mungkin yang ada itu harus dibuktikan gitu mungkin ya. Itu akan, saya kira akan lebih mempercepat. Jadi mungkin contoh ada kolega kita Pak Budi ya, Pak Mahani ya, itu kan menggunakan madu ya, tapi memang arahnya bukan ke pangan fungsional karena kebingungan mau izinnya kemana gitu ya. Jadi kemudian, nah itulah ya. Jadi kelihatannya tadi juga di dalam penjelasan Pak Budi sedikit terkait dengan regulasi yang masih belum terlalu sudah ada ya, karena dengan klaim. Nah kemudian pangan fungsional sendiri itu tidak begitu kelihatan gitu ya, atau dirubah lah. Nah kemudian juga tentu saya kira karena kita sering diskusi, jadi tahu sekali bagaimana pengujian clinical trial itu membutuhkan dana yang sangat besar ya, dan juga tidak mudah. Jadi selamat ya tentunya kepada PT Sanghyang Perkasa ya, di grupnya Kalbe ini yang telah saya kira berkontribusi lah ya untuk masyarakat mengkreat produk tadi itu anti kolesterol ya namanya ya, klaimnya ya. Membantu menurunkan kolesterol. Membantu menurunkan kolesterol. Iya. Jadi artinya aspek pencegahan berarti ya. Iya. Aspek pencegahan ya. Jadi karena saya ingat dulu saya pernah studi di lab sih ya, menggunakan hewan ya. Jadi ada spesies yang red normal ya, Mistar Kyoto itu sebagai kontrolnya dari tikus yang hipertensi, spontaneous hypertensive rat ya, SRSP. Nah, material yang saya berikan itu kalau diberikan ke tikus yang kontrol, dia tekanan darahnya tidak berubah gitu, tetap normal. Sementara kalau diberikan ke yang mengalami hipertensi,
tikusnya turun tekanan darahnya. Nah, jadi ini tadi juga sekaligus menjadi poin yang ingin saya tanyakan. Jadi kalau misalnya orang normal mengkonsumsi Benecol itu kan bukan tidak menyebabkan kolesterol yang menjadi turun kan, enggak ya. Jadi itu lebih kepada memaintain atau memaintain sebagai yang normal, kemudian mencegah peningkatan bagi orang yang mulai meningkat kadar kolesterolnya. Kira-kira seperti itu, Pak Budi ya. Oke, penjelasan yang menarik sekali, terutama tadi soal bagaimana tren dan akhirnya pengembangan pada aspek pengembangan produk. Nah, sebelum saya berikan kepada audiens, ini terima kasih kepada teman-teman sekali lagi yang sudah hadir. Ini ada teman kolega kita nih, Pak Samsu hadir. Samsu, dari Udayana. Nah, kita mungkin punya waktu sekitar 15 menit atau 20 menit ya, nanti tergantung pertanyaan yang ada. Saya ambil dulu nih dari Ibu Budiah ya, Ibu Kadek Diah dari Teknologi Pangan FTP Universitas Udayana. Budiah, terima kasih sudah hadir. Apa kira-kira sama ya tren pengembangan produk pangan fungsional dalam menghadapi kondisi di masa pandemi, di mana ada negara-negara yang membatasi atau tidak mengekspor bahan baku seperti Indonesia kelapa sawit dan beberapa negara penghasil gandum, serta ada perubahan kebiasaan, misalnya tidak pakai masker. Nah, kira-kira gimana, Pak Budi? Ya, tadi seperti yang saya sebutkan di depan, terima kasih ya Bu Kadek atas pertanyaannya. Jadi tadi ini mungkin sangat berkaitan pada saat kita develop suatu produk pangan fungsional yang baru, itu berkaitan adalah bahan baku atau konsep consumer pay-nya tadi. Nah, tadi bicara gandum sama sawit. Kalau kita bicara ingredient bahan baku, sebenarnya gandum itu kita butuhkan Bu ya untuk pengembangan produknya kita. Sebagai contoh, kita masih develop bubur bayi ya, yang dia mengandung gandum gitu, seperti itu. Tapi dalam ini konteksnya adalah sebagai bahan baku untuk pangan fungsional gitu loh. Kemudian minyak sawit juga sama. Kalau dia memang kita ekstrak atau digunakan katakanlah untuk komponen turunannya, itu juga akan berpengaruh terhadap ketersediaan bahan baku di kita. Tapi kalau dalam konteks dalam konteks pengembangan produk sendiri, sebenarnya bisa dikatakan bahwa untuk saat ini yang lebih berpengaruh terhadap kita itu adalah ketersediaan bahan bakunya sih Bu. Dalam konteks tadi, kestabilan suplai bahan baku. Aspek VUCA tadi saya sebutkan di depan. Jadi kita nggak jelas nih bahan baku saat ini seperti apa gitu ya. Kemudian kapan tibanya gitu, jumlahnya berapa gitu ya. Siapa yang punya gitu. Jujur saat ini kita mengalami krisis bahan baku sih ya. Sampai susu pun saat ini sekarang lagi isu nih Pak Ardi. Jadi memang sangat banyak faktor yang berpengaruh saat ini. Perang Ukraina, Rusia, kondisi iklim, kemudian juga pandemi, China lockdown gitu ya, seperti itu. Demikian dari saya Pak Ardiansyah. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab Bu Diah. Iya Pak, terima kasih Pak Ade. Ya, kemudian apakah ada di chat sih belum ada ya? Silakan Ibu Bapak. Saya ada, boleh tanya Mas Efti? Oh ya, silakan. Silakan Pak Samsu. Baik, terima kasih. Terima kasih karena saya sudah bisa melihat Pak Budi lagi. Ya, Mas ya. Silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya senang ya. Saya kayaknya kalau dari apa yang disampaikan harusnya Pak Budi ini sudah mulai merantis membuat pabrik ini, jangan kerja di pabrik terus ya. Ada kayaknya konsepnya sudah matang dan pengalaman cukup matang. Kita harapkan cepatnya bisa membuat pabrik sendiri. Begini, sebenarnya untuk
saya ingin berbagi ya, bahwasanya isu yang disampaikan tadi ini kalau dari pabrik mudah dia mengisu, dan saya yakin pangan fungsional ini sebenarnya functionality dianggap karena kekuatan iklannya. Jadi kalau isu yang di koran itu ya belum tentu merubah perilaku orang, jadi harus diimbangi dengan iklan. Karena itu sebenarnya yang bisa memproduksi ini adalah perusahaan besar yang punya kemampuan iklan ya untuk menguatkan apa namanya penerimaan orang terhadap functionality ini. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua sebenarnya ini yang tadi disebutkan saya akhirnya ya, bahwa kita sendiri Indonesia kan sebenarnya nggak begitu yakin dengan pangan fungsional karena namanya dihapus gitu kan, jadi tidak yakin gitu ya, karena memang pada prakteknya sebenarnya lebih pada pola hidup ya. Jadi tadi nyambung pertanyaan Pak Adi gimana ya, memang kadang baseline itu penting ya. Saya Benecol itu menurunkan kolesterol pada orang kolesterol tinggi, harus hiperkolesterol, sehingga ini sebenarnya kalau diklaim sebagai fungsional ini spesifik target sebenarnya yang bisa untuk Benecol, karena kalau dia normal dia nggak ada pengaruhnya terhadap ya, saya sudah penelitian klinis ya untuk bitosterol ya, hasilnya menurun karena baseline-nya tidak tinggi, tidak hiperkolesteremia, akhirnya dia tidak bisa menurunkan kadar kolesterol. Jadi ya, artinya apa? Akhirnya memang ya ketika kita merasakan fungsi itu, kita harus menyadari bahwa kita dalam kondisi hiperkolesterol. Jadi sebelum makan kita ke dokter, sesudah minum Benecol sebulan kita ke dokter lagi, kita baru bisa merasakan itu. Kalau enggak ada pada realitasnya. Terus yang keempat sebenarnya ketika bicara pangan fungsional, ini seperti halnya kita bicara keamanan pangan, seperti halnya kita bicara jin ya di awang-awang gitu. Kalau udah jin penampakan sakitnya baru kita ribut, sama functionality. Kita tentang stroke segala macam teori. Kalau udah kena stroke baru ribut ya, itu mungkin yang mau ingin mengatakan. Kemudian mungkin cukup kali Pak Samsu. Ya, saya kira itu ya. Yang penting satu gini, mungkin yang perlu disampaikan juga ke Mas Budi ya, gimana Pak, tidak pada level industri, bagaimana saya sendiri kita yang ingin ini loh memanfaatkan isu functionality ini untuk berwira swasta. Jadi buat kafe fungsional, itu gimana kira-kira berdasarkan pengalaman di pabrik dengan itu, bagaimana kita bisa menggunakan isu itu untuk menjadi ini usaha itu. Saya kira itu. Terima kasih. Maaf. Baik, Pak Samsu ini memang dulu teman ini kita ya, diskusi di kosan dulu, Pak Samsu ingat ya. mentor kami juga ya nih. Iya, ini jadi alhamdulillah nih kita masih semangatnya masih sama seperti dulu. Sip. Nah, silakan Pak Budi, jadi ada beberapa poin tadi. Jadi memang mungkin saya kira tidak akan cukup kalau mau dibahas secara keseluruhan. Mungkin ada poin-poin yang tadi yang terakhir aja Pak Ardi. Di forum lain bisa kita diskusi sama-sama. Yang terakhir aja. Tidak di forum ini. Silakan Pak Budi. Ya baik, mungkin dua kali ya Pak Samsu ya untuk yang saya tanggapi. Yang pertama tadi terkait produk Benecol, ini jadi tanggung jawab moral juga bagi saya untuk membantu menjelaskan. Benar sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Samsu bahwa produk Benecol ini memang untuk yang kolesterol, jadi kolesterol tinggi. Katakanlah bisa kita katakan kita menggunakan studinya itu di mildly hypercholesterolemic. Jadi kalau kita bicara fisiologik ke orang kan, orang makan pun sebenarnya itu dia tetap produksi kolesterol dari tubuh lebih banyak dibandingkan yang dari luar, gitu kan, seperti itu. Jadi di sini memang akan sangat membantu kolesterol itu buat mereka yang memang sudah dalam kategori mildly hypercholesterolemic. Itu ya, Mas ya. Terus yang kedua, terkait dengan pertanyaan terakhir, yang keempat, bagaimana kita itu bisa memproduksi atau membuat usaha gitu Mas ya, usaha untuk pangan fungsional. Kalau dari pengamatan saya selama ini, sebenarnya peluangnya terbuka sekali. Kita bisa berangkat dari tadi saya bilang bahwa di depan, berangkat dari yang menjadi concern-nya orang saat ini seperti apa habisnya gitu. Nah, yang kedua mungkin kalau kita bicara tanda kutip ya, bukan batu sandungan lah ya. Challenge-nya saat ini adalah
regulasi, katakanlah seperti itu. Nah, mungkin yang bisa kita cari jalan keluarnya adalah ya kita mencari bahan-bahan yang memang scientific backup-nya itu, walaupun kita belum melakukan uji klinis, itu sudah cukup banyak. Yang pertama. Yang kedua adalah secara persepsi, konsumen itu sudah paham bahwa bahan baku itu manfaatnya adalah A atau X. Contoh, misalkan, kalau orang mengkonsumsi katakanlah kayak misalkan jahe gitu ya, orang sudah lihat oh jahe itu buat mungkin daya tahan tubuh, untuk membantu lebih fit, untuk membantu lebih menyegarkan. Jadi tanpa perlu kita melakukan satu effort yang lebih besar lagi, katakanlah untuk uji klinis, kita sudah bisa develop produk, ataupun kita bisa membuat produk atau menjual, katakanlah ya, menjual, bikin gitu, untuk di skala lebih kecil gitu. Atau contoh misalkan, apalagi, misalkan yang relate dengan sesuatu, kacang hijau buat ibu hamil biasanya terkait dengan ini ya, anak jadi apa? Jadi rambutnya makin banyak gitu ya, katanya seperti itu ya. Oh, katuk misalkan, Mas. Misalkan katuk kan di persepsi orang sudah terbukti untuk membantu meningkatkan kuantitas ASI. Itu bisa dibuat. Cookies mengandung katuk. Orang sudah persepsi nih, oh tinggal kita coba pelajari dosisnya berapa yang tepat gitu loh. Safety-nya seperti apa. Paling nggak di situ. Jadi menurut saya sangat possible. Untuk contoh kasus katuk sama katakanlah misalkan moringa gitu ya, itu BPOM sebenarnya open sih mereka. Mereka menerima bahwa izin penggunanya ada, tapi izin klaim memang belum boleh. Gitu. Itu sih dari saya, Mas, approach-nya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Budi atas jawaban singkatnya. Jadi nanti ini menjadi PR juga. Ini udah ada ide tuh untuk diskusi-diskusi ringan katanya gitu ya, sering ini. Baik, kita kembali lagi ke pertanyaan. Jadi ini ada 1, 2, 3 pertanyaan dari 1, 2, 3, 4 ini. Pertama dari Ervina ya, dari Teknologi Pangan Universitas Jenderal Sudirman. Bagaimana proses R&D di PT Sanghyang Perkasa? Apakah melakukan survei untuk mengetahui keinginan konsumen? Nah ini, mohon maaf bila di awal-awal mungkin ada. Silakan Pak Budi, mungkin singkat jawabannya. Ya, survei. Kita melakukan, Bu Ervina, jadi kita melakukan survei. Selalu setiap tahun kita melakukan survei untuk melihat persepsi ataupun keluhan yang dihadapi oleh konsumen. Jadi setiap tahun kita ada datanya sih, seperti itu. Oke, kemudian dari Dinia Fakira ini. Universitas Brawijaya. Wah. Izin bertanya, apakah ada peluang dalam mengembangkan produk yang ada menjadi pangan fungsional? Bila iya, sekiranya hal apa saja yang diperhatikan, dipertimbangkan dalam mengembangkan produk pangan menjadi, oh ini kayaknya terlambat masuk ini. Awak tadi udah jelaskan di awal, intinya tahapannya banyak ya, ada beberapa, ada 2 metode, salah satunya tadi di awal dengan survei, kemudian tentunya pengujian, kemudian mencari informasi kira-kira yang potensi untuk dikembangkan gitu. Saya langsung jawab saja Pak Budi. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Egi dari Universitas Bakri, pada produk pangan fungsional tersebut kira-kira apa faktor atau karakteristik yang menjadi kunci akan keberhasilan produk tersebut di luar dari penerimaan konsumen, seperti rasa, fungsionalitas dan sebagainya akan produk pangan fungsional. Kemudian apa kendala yang biasanya ditemui setelah produk tersebut diluncurkan ke pasar dengan rentang waktu tertentu dari faktor karakteristik produk maupun penerimaan konsumen. Silakan Pak Budi. Jadi faktor kunci di dalam pangan fungsional itu kira-kira apa ya, selain penerimaan tentunya ya? Faktor kuncinya yang utama adalah laku yang pertama. Jualan. Ya, intinya gini, artinya produk tersebut memang yang dibutuhkan oleh konsumen dan memberikan dampak biasanya gitu. Sebagai contoh, bisa kita katakan seperti Benecol itu karena dia terbukti memberikan dampak, jadi itu salah satu kunci suksesnya kita. Jadi yang pertama adalah kita bisa menemukan
bahan baku ataupun bioactive compound yang memang sudah cukup terbukti gitu. Atau kalau memang kita belum ada, ya kita harus melakukan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rasa, kembali ke fungsi dari pangan yang ideal. Jadi kita tahu bahwa bioactive compound itu katakanlah seperti fenol ya, Pak Fardiansyah, fenol lah, kemudian juga apa lagi ya? Itu kan sifatnya kan apa ya? Astringent ya, ataupun pahit ya gitu ya. Nah, kita harus bisa membuat itu rasanya lebih enak gitu loh di pangan. Karena kalaupun itu bermanfaat, berdampak, dosisnya sesuai, tapi kalau nggak enak, percuma. Gitu. Seperti itu. Kemudian kendala kalau bisa kita katakan sampai saat ini yang sering kita hadapi lebih ke arah menemukan formulasi yang tepat ya dari segi dosis dan rasa sehingga itu bisa diterima konsumen. Karena kita punya satu standar bahwa produk yang kita keluarkan itu harus minimal 90% acceptable di konsumen. Oke, jadi terima kasih Pak Budi, Egy, mudah-mudahan sudah bisa menangkap. Nah, ini dari Pak Karseno. Halo Pak Karseno, mudah-mudahan sehat selalu dari Unsud, nih kolega juga. Mungkin boleh di-share kembali ini terkait dengan tadi tahapan komersialisasi dari Benecol. Tahapan mana yang paling membutuhkan effort, ya, waktu, biaya, hal-hal penting yang harus diperhatikan Benecol artinya dapat menjadi contoh ya untuk pengembangan produk pangan fungsional lainnya. Bisa sedikit ya. Tadi seperti yang saya sampaikan di depan Pak Karseno, jadi yang paling utama itu di kita challenge-nya di Benecol itu adalah menemukan formulasi yang tepat sehingga rasanya enak dengan dosis yang sesuai. Itu lama banget kita menemukannya itu. Karena bolak-balik gitu ya, dan harus stabil, nggak boleh nggak stabil, seperti itu. Nah, yang kedua adalah tentunya uji klinis. Uji klinis ini kan butuh waktu, butuh biaya gitu tentunya. Nah, tapi uji klinis ini sebenarnya bisa kita atasi. Bisa kita atasi gimana caranya? Kita bisa jalan paralel, apakah sebelum dari target launch-nya kita, atau kita mau sesudah launch-nya kita, itu tergantung dari strategi perusahaan, seperti itu. Jadi kalau kita putuskan misalkan, kita mau keluar produknya dulu, tapi tanpa klaim, ya monggo. Ya, tapi kalau kita mau keluar produknya langsung klaim, otomatis kita mesti support dengan uji klinis. Nah, itu yang menjadi lama sih di situ. Demikian Pak Ardi. Pak Karseno, semoga terjawab ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Karena juga waktunya yang semakin sempit, saya kira sebagai moderator biasanya kan menyimpulkan ya, cuma karena saya tidak akan menyimpulkan di sini, karena kalau disimpulkan nanti diskusinya akan selesai. Jadi mudah-mudahan saya hanya pesan saja, ini menjadi oleh-oleh gitu ya, untuk nanti bisa, kalau mau disebut sebagai menginspirasi ya, karena tadi ada contoh menarik yang disampaikan, jadi yang dilakukan oleh Pak Budi di PT Sanghyang Perkasa. Kemudian juga informasi di awal tadi terkait dengan tren ya tahun 2022. Kalau saya perhatikan kayaknya 2-3 tahun ini hampir tidak berubah ya. Plant-based food itu kayaknya yang apa? Urutannya aja yang berubah, Pak. Urutan ya. Jadi belum ada kategori, maksudnya belum ada jenis pangan lain yang mampu naik ke atas ya. Klasemennya tetap masih plant-based food yang banyak diminatin ya. Nah, baiklah Ibu Bapak sekalian, kemudian kolega serta adik-adik mahasiswa, ya tiba saatnya kita di penghujung acara. Pada hari ini saya sebagai pengampu mata kuliah ini mengucapkan terima kasih banyak atas penjelasan dan sharing ilmu tadi tentang pengembangan produk pangan fungsional, dan tentunya ini memang kepada kolega yang dari universitas ini memang menjadi PR bersama juga kita ya. Jadi saya sering juga mendapatkan semacam keluh kesah lah gitu ya, kalau bahasa anak mudanya corcol gitu. Kalau dari industri itu udah
udah coba membuat produk yang bermanfaat, tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak ditingkatkan pengetahuannya, jadi menjadi percuma ya. Jadi klaim itu kan bagi mereka yang paham ya. Nah, masyarakat kita kayaknya masih belum. Kalau saya melihat maksudnya begini, meskipun survei-survei sudah membuktikan bahwa perhatian untuk pangan kesehatan, pangan fungsional itu sudah mulai tinggi, tapi mestinya ini didorong dengan banyaknya produk-produk juga yang ada di pasar. Nah, tapi kan produk yang ada di pasar yang benar-benar tadi klaim ya itu kan masih sangat sedikit. Adapun yang menjadi tantangan tersendiri ini adalah produk-produk yang mengklaim dirinya gitu ya, itu yang repot itu ya. Mengklaim dirinya sehingga tugas kita saya kira ya untuk turut serta meningkatkan kapasitas yang ada di masyarakat, pengetahuan masyarakat ya. Dengan adanya seperti ini maka produk-produk ini diharapkan akan terus berkembang dan nilai ekonomi kepada masyarakat, dan intinya adalah masyarakat menjadi sehat gitu. Itu saya kira yang dapat kita ini, mudah-mudahan Pak Budi tidak akan bosan-bosan nanti untuk diajak diskusi kembali ya di dalam forum-forum yang lain juga. Giliran saya loh. Budi ke Lampung. Kepada teman-teman ini mudah-mudahan juga menjadi ajang mencari kolaborasi atau kerjasama di antara kita semua. Nah, demikian saya akhiri acara hari ini ya. Terima kasih sekali lagi Pak Budi, kepada Ibu Bapak semua. Ya. Tapi sebelumnya mungkin kita ada kenang-kenangan untuk foto bersama. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Mohon dibuka ininya. Bisa ditanyakan. Ya, mohon dibuka kameranya. Tadi Egi, tolong di screenshot ya. Ini ada 4 slide kayaknya nih. Egi, mahasiswa. Halo. Iya Pak. Ya, tolong di screenshot ya. Di aba-abain aja. Ini ada 4. Silakan. Ibu Bapak kalau masih mau buka kameranya. Silakan Egi. Oke, ini ada 4 slide. Buat slide pertama, 1, 2, lanjut slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Terima kasih semuanya dari saya sebagai host kepada pembicara, mahasiswa, dan seluruhnya yang hadir pada hari ini. Demikian, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Oh ya, sekaligus informasi ya. Jadi nanti hari Rabu, bagi yang sering hadir di acara webinar Pergizi Pangan, ya itu jam 2 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat. Nah, nanti akan ada pembahasan topik yang hampir sama dengan narasumber yang berbeda. Jadi tentang pangan fungsional dan kaitannya dengan gizi. Ya, sekaligus. Jadi mungkin nanti kalau sudah ada flyer dan informasi detail akan saya sampaikan juga kepada teman-teman di sini. Demikian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Pak Ardi. Ya, sama-sama semuanya. Pamit. Ya. Sehat selalu. Monggo, Pak Satrio juga ada nih ya. Nanti giliran saya ya. Ya. Bicara di kelas saya. Ya. Pak Satrio sehat ya. Ya, sip. Ya, saya permisi dulu. Monggo. Ya, izin, Bang. Terima kasih.